Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Sekitar 2 tahun kemarin, ada suatu kejadian yang harusnya bikin seluruh internet tuh kaget, tapi anehnya cepet banget dilupain. Jadi waktu itu ada orang yang nge-google pertanyaan sepele nih, kenapa keju di pizza saya selalu meleleh dan juga jatuh? Google langsung jawab pakai AI overview-nya yang baru ya guys. Dengan pedenya nih, jawabannya tuh begini, tambahkan lem non-toxic sekitar 1/8 cup ke saus pizza biar kejunya tuh nempel. Nah loh, kalian tuh nggak salah denger ya, search engine terbesar di dunia yang dipakai miliaran orang tiap hari nyaranin orang tuh makan lem. Iya guys, itu jawaban resmi dari AI Google. Bahkan ada juga yang nanya begini, berapa banyak batu yang harus saya makan per harinya? Google jawab dengan pede banget, setidaknya 1 batu kecil per hari menurut ahli geologi UC Berkeley. Lalu kalian tahu nggak sumbernya dari mana? The Onion, yaitu website satir yang isinya tuh berita ngaco untuk lawakan. Masalahnya, ini tuh gejala dari penyakit yang udah lama dirahasiain loh. Nah, hari ini aku bakal bantu jelasin kenapa Google yang dulunya terkesan seperti magic, sekarang malah jadi kayak sampah. Dan bagaimana juga kamu itu diem-diem udah jadi produk mereka ya teman-teman, bukanlah pengguna. Dan pastinya di ujung nanti bakal aku coba jelasin juga cara escape sebelum kamu tuh semakin ketipu. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Pertama, kita harus paham kondisi internet sekarang. Menurut laporan Imperva pada tahun 2025, nyatanya nih lebih dari 50% traffic internet sekarang tuh adalah bot loh. Iya, teman-teman tuh nggak salah denger. Lebih dari setengah aktivitas di internet sekarang itu dilakukannya sama robot, bukan manusia. Jadi bayangin ya, kamu tuh lagi nongkrong di mall. Nah, dari 10 orang yang lewat, 5 diantaranya tuh manekin yang bisa jalan. Ngeri kan? Itulah kondisi internet kita sekarang. Bot bikin konten, bot juga yang baca konten, bot kasih komen, bot juga yang bikin review. Kamu itu sebagai manusia asli udah jadi minoritas di rumah sendiri deh ibaratnya. Dan inilah yang bikin Google tuh rusak. Karena Google kan nyari informasi dari internet buat dijadikan jawaban. Kalau internetnya udah dipenuhi sama sampah AI, ya jawabannya tuh juga sampah. Ibaratnya tuh kayak fotokopi dari fotokopi ke fotokopi ke fotokopi ke fotokopi. Semakin lama semakin buram kan? Nah, AI yang training dari AI lain juga gitu ya guys. Lama-lama dia tuh nggak bisa bedain mana fakta, mana hoax, dan juga mana yang bercandaan. Dan Google itu adalah ground zero-nya. Tapi tunggu dulu ya teman-teman, ini tuh bukan kesalahan teknis kok. Google sengaja ngebiarin ini terjadi ya. Kenapa tuh? Coba deh tebak. Yes, betul. Uang lah jawabannya. Pernah nggak sih kamu Google nih tentang suatu topik, di situ kalian lihat ada 1 iklan, 2 iklan, 3 iklan, 4 iklan, nah baru deh muncul hasil organik. Faktanya nih guys, di kuartal 2 tahun 2024 doang, Google menghasilkan 84,7 miliar dolar atau sekitar 1.300 triliun rupiah loh. 76% dari pendapatan itu berasal dari iklan, dan 75%-nya tuh khusus dari Google Search aja. Bukan dari YouTube, ataupun bukan juga ya dari Gmail, cuma dari kotak search yang kamu tuh ketik setiap hari. Bandingin deh sama 10 tahun lalu, dulu iklan di Google dikasih warna kuning, jelas banget tuh bedanya. Sekarang tampilan iklannya tuh persis sama kayak hasil organik, cuma ada tulisan sponsored kecil doang yang gampang banget ya kelewatan. Dan ini tuh disengaja ya, biar kamu tuh nggak sadar lagi diiklanin. Analoginya tuh begini deh, kamu tuh lagi nyari mie ayam terenak nih di GoFood. Ngetik mie ayam enak Jakarta. Yang muncul tuh 4 warung yang bayar iklan duluan, padahal warung legend di gang sebelah rumah kamu tuh lebih enak. Tapi karena tampilannya tuh sama, ya kamu tuh ujung-ujungnya mungkin mesen yang bayar iklan ya. Itulah yang Google lakuin ratusan kali setiap hari ke miliaran orang. Yang lebih parah, Google juga ngebiarin iklan penipuan dong. Ada situs furniture Cina yang namanya adalah Litvat. Trustpilot ngeluarin warning resmi. Perusahaan ini memaksa pelanggan menghapus review negatif. Ya, mayoritas review bintang 1 lah ya intinya. Tapi sampai sekarang, Litvat masih muncul di posisi teratas Google loh. Kenapa tuh begitu? Karena mereka ya bayar mahal. Familiar nggak? Sama kayak iklan pinjol ilegal yang udah di blacklist OJK, tapi tetap muncul di feed Instagram kamu kan? Algoritma tuh cuek aja. Yang penting apa sih? Yang penting ya bayar. Tapi tunggu, ini tuh baru permulaan. Karena masalah Google ternyata bukan cuma di iklan dong. Ada satu rahasia kotor yang dipakai hampir semua website yang muncul di halaman pertamanya Google. Rahasia ini yang bikin kamu butuh waktu 10 menit cuma untuk dapat info yang sebenarnya bisa dijelasin dalam waktu 30 detik. Dan kalau kamu pernah merasa di-trolling sama internet, kamu nggak sendirian. Ini tuh udah terorganisir.
Gini deh, pernah gak sih misalkan nih ya, teman-teman nyari resep nasi goreng di Google, tapi websitenya itu cerita panjang lebar dulu. Nasi goreng adalah hidangan favorit nenek saya. Setiap pagi hari Minggu, beliau bangun jam 5 subuh, menumbuk bumbu dengan ulekan kayu warisan kakek. Aduh, bah Google, aku tuh cuma butuh takaran kecapnya doang. Tapi masalahnya nih, semua website resep tuh ngelakuin ini dong. Kenapa sih? Karena ada industri raksasa namanya SEO ataupun Search Engine Optimization. Valuasinya tuh 1,8 miliar dolar di tahun 2022 dan diprediksi tembus 7,1 miliar dolar di tahun 2028. Mereka belajar ya bahwa algoritma Google tuh suka artikel panjang, jadi semakin lama kamu betah di satu halaman, semakin tinggi juga ranking websitenya itu. Makanya semua website sengaja bikin artikel bertele-tele biar kamu tuh nggak cepet-cepet pergi. Dan ini tuh bukan cuma di resep ya guys. Coba deh Google headphone terbaik 2026. Di situ kamu bakal menemukan artikel listicle top 10 headphone terbaik. Lalu tau nggak rahasia kotornya apa? Penulis tuh nggak pernah pegang produk-produk itu sama sekali dong guys. Mereka tuh cuma buka Tokped ataupun Shopee, ambil produk yang paling banyak reviewnya, tempelin affiliate link, terus posting deh. Tapi setiap kalian klik dan juga beli, mereka tuh dapat komisi. Atau ada juga yang ngambil artikel lama dari tahun 2021, terus ganti judulnya jadi 2026 tanpa update isinya tuh sama sekali. Selama tanggal editnya berubah, Google ngira ya itu artikel baru. Dari sini, mungkin banget kalian tuh dikasih rekomendasi produk udah discontinue 4 tahun lalu, tapi kamu tuh nggak tahu. Nah, akibatnya website kecil yang benar-benar tes produk tuh kehilangan 91% traffic Google mereka antara Desember 2023 sampai Agustus 2024. Yang menang tuh justru listicle scam yang dibikin pakai AI dalam waktu 5 menit dong. Yang kerja keras ujung-ujungnya ya kalah. Itulah sistem sosial yang dibentuk Google sekarang ya. Nah, mungkin sekarang mikir, ya udahlah, aku scroll dikit, aku tetap dapat info kok. Tapi Google tuh punya jurus terakhirnya nih ya guys, yaitu AI Overview. Jadi waktu kamu cari sesuatu sekarang, yang muncul pertama bukan hasil pencarian ya kan, tapi paragraf AI yang ngerangkum jawaban dari beberapa website. Kelihatannya helpful dong ya. Sebenarnya ini tuh jebakan. Menurut riset Spractoro, 58,5% pencarian di Google tuh sekarang adalah zero click. Artinya, orang tuh dapat info tanpa pernah ngeklik link apapun. Website-website asli yang ngerjain riset, nulis artikel, nge-host server, mereka tuh nggak dapat pengunjung. Yang dapat duit ya cuma si Google. Ini tuh kayak kreator TikTok yang bikin video resep sambil masak 50 kali biar perfect, terus kita cuma baca rangkumannya dari AI tanpa pernah nonton videonya ya. Lama-lama ya kreatornya tuh beneran bakal nyerah dan tutup channel lah. Yang tersisa cuma AI yang ngerangkum dari AI dan juga ngerangkum lagi dari AI yang lain. Lingkaran setan aja udah tuh. Bahkan untuk pertanyaan simple, AI Google tuh sering salah loh. Pernah nih ada yang nanya, berapa sih populasi dunia? Google tuh jawab 7,9 miliar. Padahal jawaban yang benar pada saat itu 8,2 miliar. Salah hampir 300 juta orang dong guys. Itu setara hilangnya seluruh populasi Amerika dari dunia ya. Bayangin juga gini deh, ada tugas anak SD 5 tahun lagi di Indonesia. Mereka tuh nyari pahlawan nasional Indonesia lewat Google AI Overview. Dan jawabannya yang keluar tuh begini, pahlawan nasional Indonesia adalah Naruto Uzumaki yang melawan Belanda. Ya agak lebay sih, tapi bukannya nggak mustahil kan itu? Karena menurut Europol, akhir tahun 2026 itu ada sekitar 90% konten online yang bisa jadi adalah buatan AI loh. Sumber asli udah nggak ada dan juga yang tersisa cuma halu. Tapi kalau kayak begitu gimana cara escape-nya dong? Oke teman-teman, aku coba kasih beberapa solusi yang bisa kamu praktekin mulai detik ini ya. Pertama, coba search engine alternatif. Yang lagi naik daun, namanya tuh Kagi. Bayar sekitar $5 per bulan, tapi nggak ada iklan. Nggak ada AI overview yang maksa. Dan hasilnya tuh beneran organik. Kalau misalnya kamu nggak mau bayar, ada juga nih DuckDuckGo ataupun Startpage yang gratis dan nggak ngumpulin data pribadi kamu juga. Lalu kedua, kalau lagi nyari produk tuh, jangan percaya artikel top 10 mentah-mentah. Langsung aja ya ke Tokopedia, Shopee ataupun TikTok Shop dan baca review usernya beneran. Atau buka aja YouTube cari kreator yang beneran nge-unboxing dan juga pakai produknya, bukan cuma baca spec sheet-nya aja ya. Ketiga, kalau kamu nemu AI overview di atas, scroll aja langsung. Treat AI overview itu kayak iklan atau anggap aja deh nggak ada. Pergi ke hasil organik di bawahnya dan juga prioritasin website official ataupun forumnya. Ada satu fakta sejarah yang bikin aku tuh sempat speechless deh. Di tahun 1998, Larry Page dan juga Sergey Brin, yaitu pendiri Google, nulis paper akademik untuk ngenalin Google ke dunia ya guys. Di paper itu, mereka nulis kalimat ini, pendapatan iklan sering memberi insentif untuk menghasilkan hasil pencarian berkualitas rendah. Dengan kata lain, mereka tuh udah tahu dari awal bahwa iklan tuh bakal merusak search engine. Mereka udah peringatin diri mereka sendiri. Tapi sekarang, perusahaan yang mereka bangun jadi contoh paling sempurna dari hal yang mereka takutin sendiri. They become the villain of their own story.
Internet 10 tahun lagi mungkin udah nggak bisa diselamatin ya guys. Karena di internet sekarang kalau ada produk yang gratis, kamu itulah bukan pelanggannya. Kamu itulah guys yang menjadi produknya. Dan kalau kalian terus pakai Google tanpa mikir, percaya deh, kamu tuh nggak cuma jadi konsumen iklan, kamu juga lah yang jadi data training yang dipakai untuk merusak internet lebih jauh. Komen di bawah juga ya guys, trik apa yang mungkin kamu pakai biar nggak ketipu Google? Atau pernah nggak ngalamin AI overview yang ngomong absurd juga? Sharing dong cerita kalian. Oke, segitu aja mungkin guys video hari ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, karena di era AI slop seperti ini, dukungan ke kreator manusia seperti kita tuh kayaknya jadi makin langka deh. Sampai jumpa ya guys di video berikutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.